Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Zadi dengan nomor MM2208 1070 106. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah basis data. Nah, untuk soalan pertama kita diminta untuk menginputkan 10 data ke dalam tabel. Pertama yaitu tabel bagian. Di sini saya menggunakan sintak insert into untuk masukkan 10 data. Di sini ada dua data yaitu ID bagian dan nama bagian. Karena kolom ID bagian diset sebagai pemiliki, maka data ini tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Nah, untuk yang kedua yaitu tabel karyawan. Di sini terdapat ID karyawan, nama, nomor HP, agama, alamat, dan tanggal lahir. Nah, sama seperti yang tadi, ID karyawan diset sebagai pemiliki, maka nilai ini tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Nah, di sini ada untuk tabel karyawan bagian, karena ini adalah tabel penghubung antara karyawan dan tabel bagian, maka tabel ini akan berisi pemiliki dari dua tabel di atas, dan di sini akan menjadi foreign key. Maka isi dari tabel ini harus ada terlebih dahulu di dalam tabel karyawan dan tabel bagian. Nah, untuk tabel layanan begitu juga, karena ini adalah penghubung antara tabel pelanggan dan tabel karyawan, maka isi daripada tabel ini harus sudah ada di dalam tabel pelanggan dan tabel karyawan. Nah, untuk tabel menu seperti biasa terdiri dari kode menu, nama menu, dan harga. Nah, di sini kode menu berperan sebagai pemiliki. Untuk nama menu di sini memiliki tipe data unik agar bisa membedakan nama menu satu dengan nama menu yang lainnya. Untuk tabel pelanggan juga sama. Sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Nah, di sini ID pelanggan menjadi pemiliki, maka juga tidak boleh sama antara satu dan lainnya. Nah, untuk tabel pesanan seperti dua tabel yang tadi, ini tabel ini adalah penghubung antara tabel pelanggan dan tabel menu. Maka berisi ID pelanggan dan kode menu. Nah, karena ini adalah tabel penghubung, maka akan berisi pemiliki dari dua tabel tadi yang akan menjadi foreign key di dalam tabel ini. Nah, di sini maka data tabel ini harus sudah ada dalam dua tabel ID. Nah, untuk nomor 2 inilah proses update data ataupun ubah data. Di sini saya menggunakan sintak update dengan statement where. Nah, untuk yang pertama kita mengubah isi kolom kode menu menjadi 9 dengan ID pelanggan 7 pada tabel pesanan. Untuk query kedua kita mengubah isi kolom ID karyawan menjadi 2 dengan ID pesanan 5 pada tabel layanan. Untuk query ketiga kita mengubah isi kolom nama bagian menjadi keuangan dan akuntansi dengan ID bagian 2 pada tabel bagian. Nah, di sini biasanya menggunakan pemiliki sebagai statement untuk where-nya agar mengubah baris dengan tepat dan tidak mengubah beberapa baris sekaligus. Nah, untuk proses delete di sini menggunakan sintak delete from nama tabel where berdasarkan statement yang kita perlukan ataupun kriteria yang kita perlukan. Nah, di sini karena kita menghapus data daripada tabel penghubung yaitu tabel layanan, karena di dalam tabel tersebut tidak memiliki pemiliki, maka kita harus menggunakan operator AND agar tidak menghapus banyak baris. Nah, untuk pertama kita menghapus baris ID pelanggan 4 dan ID karyawan 5. Untuk yang kedua kita menghapus dari tabel pesanan yang ID pelanggan 4 dan ID karyawan 5. Nah, query ini kita menghapus satu baris data dari tabel karyawan bagian berdasarkan ID karyawan. Nah, di sini karena karyawan bagian memiliki pemiliki, maka kita cukup memakai satu ketentuan saja.
Nah, untuk proyek select untuk menampilkan semua data, kita menggunakan statement select, menggunakan icon multiple from nama tabel. Nah, untuk di sini untuk semua tabel itu sama, hanya memberikan namanya saja. Nah, query ini akan menampilkan seluruh baris kolom yang ada dalam tabel tersebut. Nah, untuk menampilkan bagian tentu saja daripada tabel, kita harus menginisiasikan nama-nama daripada kolom tersebut. Nah, contohnya seperti select daripada tabel bagian, yaitu select ID bagian, nama bagian, from bagian. Nah, di sini akan muncul dua saja, yaitu ID bagian dan nama bagian. Nah, tabel menu begitu juga. Karena kita ingin menampilkan nama dan harganya saja, maka query yang dibutuhkan hanya select nama menu, harga, from menu, maka akan tampil nama menu dan harga saja. Nah, untuk tabel pelanggan begitu juga, kita akan select nama pelanggan, alamat, dan nomor HP, maka akan tampil 3 kolom itu saja. Untuk tabel karyawan begitu juga, tabel pesanan, layanan, dan nama bagian juga sama, hanya menginisiasikan nama kolom yang kita butuhkan daripada tabel tersebut. Nah, untuk terakhir kita menggunakan operator AND, OR, between, like, dan in untuk menampilkan data. Pertama, kita akan menggunakan operator AND. Nah, operator AND ini akan menampilkan data ketika kedua syarat daripada statement where-nya itu terpenuhi. Nah, contoh di sini kita akan mengambil data daripada tabel karyawan, yaitu select from karyawan, where di mana ID karyawan sama dengan 1 dan nama sama dengan John Doe. Nah, di sini akan tampil data yang dibutuhkan. Nah, jika salah satu daripada statement ini salah ataupun tidak ada, maka tidak akan tampil data tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu operator OR. Nah, berbeda dengan AND, OR akan menampilkan data ketika salah satu daripada keadaan terpenuhi. Nah, contoh daripada sintak di atas, kita akan menampilkan karyawan dengan ID karyawan 1 atau 2. Nah, di sini akan tampil dua data karena kedua data ini memenuhi salah satu syarat di atas. Nah, untuk yang ketiga kita menggunakan operator between. Untuk operator between ini, dia akan menampilkan data dalam range ataupun jangkauan data tertentu. Nah, di sini kita akan menampilkan data dari tabel menu, yaitu menu yang harganya di antara 10.000 dan 15.000. Nah, di sini akan tampil beberapa menu dengan. Nah, di sini untuk yang keempat yaitu operator like. Nah, operator like ini akan menampilkan berdasarkan kecocokan data daripada ciri-ciri yang kita berikan. Nah, contoh daripada sintak data adalah kita akan menampilkan sebuah data daripada tabel bagian yang nama bagiannya dimulai daripada keuangan. Nah, di sini akan tampil data tersebut dalam tabel keuangan. Nah, dengan ID bagian 2 dan nama bagian keuangan dan akuntansi. Nah, di sini karena dia awalan pertama keuangan, maka akan tampil. Nah, untuk yang terakhir itu penggunaan operator in untuk menampilkan data. Nah, operator in akan menampilkan beberapa pilihan data berdasarkan permintaan daripada kita ataupun usernya. Nah, di sini kita akan menampilkan data daripada tabel pesanan. Nah, data yang kita inginkan adalah ID pesanan 3, 5, dan 7 dan akan tampil sebagai. Nah, maka akan tampil data daripada tabel pesanan yang memiliki ID pesanan 4, 5, dan 7. Nah, oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.